Selamat malam dan selamat datang di Dewan Pundit Indonesia di episode hari Senin yang tentunya akan sangat panas dan menarik. Kita punya pembahasan yang begitu detail tentang beberapa breaking news terutama yang baru saja terjadi di Premier League dengan Ruben Amorim yang sudah resmi tidak lagi menjadi head coach. Head coach dari Manchester United, bukan manager, head coach. Dan tentunya juga kita akan membahas tentang La Liga di mana persaingan juga semakin menarik dengan awal tahun yang begitu luar biasa untuk Barcelona dan juga Real Madrid. Dan sudah hadir di studio untuk membahas hal yang juga menarik adalah tentang prank di Liga Inggris. Di sebelah gua ada Sabto Hari Rajasa. Ini adalah tentunya pandit kecintaan semua penonton dari DPI. Tapi sepertinya kena prank juga di results laga Liverpool dan juga Manchester City. Ada Sabto di sebelah gua. Halo. Dan di posisi terujung ada yang semakin tertawa lebar dengan result di akhir pekan ini yang berpihak kepada Arsenal, juga dengan bagaimana Mikel Arteta dan pasukannya bisa keluar dari situasi yang cukup menantang, unggul tipis dengan di awal lagi padahal ada kesalahan yang begitu fatal dari Gabriel Magalhaes. Nanti kita akan bahas juga tentunya Arsenal yang sekarang sudah punya gap yang cukup signifikan. Ali Bawazir tersenyum lebar. Happy Monday. Minta ditampol banget pokoknya. Dan yang spesial malam ini kita juga kedatangan anak dari salah satu striker terbaik di Liga Indonesia yang catatan golnya belum ada yang bisa samai. Tapi bagi dia, El Loco Gonzalez adalah rival nonton bola di ruang keluarga. Dan El Clasico jadilah ajang yang paling dinanti setiap musimnya. Dia adalah Mike Gonzalez. Fiska Warsa. Kalau gitu kita langsung mulai sebelum kita menyentuh tentang hal yang juga sedang begitu dahsyat diperbincangkan di dunia sepak bola. Ruben Amorim yang tidak lagi menjadi head coach dari Manchester United, kita menuju ke Barcelona di mana ada kemenangan luar biasa di laga derby yang begitu sengit dan kemudian 2 late goals yang mempersembahkan kemenangan 9 laga berturut-turut. Barcelona mampu untuk bisa meraih hasil positif. Dan Mike, kalau lo lihat dengan result kemarin untuk Barcelona, ini juga satu keadaan yang luar biasa dengan 9 kemenangan berturut-turut bagi Hansi Flick dan Barcelona. Well, yang pertama kayak Barcelona di Desember juga nggak terkalahkan. Dan aku harap ini akan lanjut terus ya di Januari ini. Cuman walaupun kita kekurangan back, kan katanya kita lagi mencari back dan striker, cuman aku yakin dengan pemain yang sekarang ada pun udah cukup bagus. Ya, dan ini menarik ya, awalnya lo bisa suka sama Barcelona padahal Papito sukanya Real Madrid gitu kan. Otomatis biasanya nih kalau bapak sukanya Madrid, anaknya sama gitu. Tapi ini ada perbedaan yang cukup jomplang nih di ruang keluarga ya. Oke, sebelumnya aku mau minta maaf. Karena dulu aku pendukung Madrid. Waktu Ronaldo di Madrid, aku dukung Madrid. Cuman waktu itu jadi waktu untuk El Clasico, aku ngelihat cara bermain Barcelona, Messi, beautiful, cantik banget, kayak aku langsung jatuh cinta. Dan dari situ kayak, wah kayaknya aku mulai dukung Barca aja nih, dan sampai sekarang. Itu yang menjadi sebab kenapa lo sekarang fans dari Barcelona. Betul. Dan nggak cuma papa, adik, mama, semua Madrid. Jadi cukup menantang tuh keadaan di ketika nonton El Clasico. Berarti kalau nonton Clasico sendirian, jauh. Beda sendiri bajunya. Sabto, melihat result kemarin dengan perjuangan yang luar biasa dari Barcelona di penghujung, kualitas berbicara. Dani Olmo, Lewandowski. Tapi jangan lupa juga peran dari penjaga gawang Joan Garcia yang dalam tekanan sangat tinggi. Bahkan sebelum laga banyak rumor-rumor bahwa akan ada serangan terhadap sang penjaga gawang dari pendukung dari tim tuan rumah. Ini juga menjadi satu keadaan yang harus bisa dicermati dan ujungnya sangat positif untuk Barcelona. Iya, bahkan fans Espanyol ya, yang 2 tahun lebih ya, dibela sama dia 60-an laga bersama Espanyol. Dan ketika dibeli pun fans Barca sebetulnya juga agak bertanya-tanya ngapain ngambil pemain Espanyol gitu ya. Tapi ketika ngelihat kualitasnya seperti itu, ya akhirnya ngebuktiin bahwa emang pilihannya tepat ketika datangin Garcia. Begitu banyak saves yang dia buat selama ini, khusus di laga kemarin ada 6 saves dan krusial juga savesnya ya. Ada sundulan, ada upaya untuk bisa ngedorong pemain belakang untuk bisa nutupin bola yang ditembak ke gawang dia. Begitu tenang dalam mengawal lini pertahanan dari Barcelona, sehingga poin plus di laga kemarin jelas ada di Joan Garcia gitu. Cuman pergantian pemain ya itu menjadi salah satu yang bisa dibilang mengubah jalannya laga ya. Ketika 80 menit tampaknya juga Hansi Flick juga settle for a draw. Dia bilang gue nggak memuji permainan anak-anak gue di 80 menit. Tapi setelah itu akhirnya quality yang berbicara yang tadi lo bilang. Akhirnya muncul 2 gol.
Satu dari Olmo, satu dari Lewandowski, 84 dan 90 kalau nggak salah ya. Mereka mencetak gol dan akhirnya memastikan tambahan 3 poin. Gue nggak puas dengan hasil ini, tapi at least tambahan 3 poin itu ngebuat jarak kita dengan Real Madrid bisa terjaga. Dia lewatin rekornya Tito Villanova juga ya, 39 laga berturut-turut mereka bisa mencetak gol. So he's doing something terutama dari sisi offense. Kalau dulu Villanova punya Messi, punya Pedro, punya pemain-pemain berkualitas semuanya, tapi kali ini dengan pemain seadanya bisa dibilang seperti itu, tapi dia tetap bisa membuat tim ini tetap tampil stabil, terutama dari sisi offense. Ya, materinya mungkin kalau kata Sabtu tadi seadanya, tapi kalau kita lihat cukup mewah juga nih dari La Masia dengan kualitas yang terus terjaga. Fermin Maksudnya Lopez di compare dengan era itu di ya. era itu ya. Fermin Lopez, brilliant. Kemarin lagi-lagi dia step up di kali dibutuhkan, kualitas yang dia pertunjukkan, control of the ball, kemudian bagaimana begitu positif untuk mengancam, sisi kreasinya luar biasa, dan lagi-lagi menjadi pemain yang menentukan nasib Barcelona. Iya, gue ngerti kenapa Mas Haryo mungkin kurang puas dengan cara Barcelona menangnya mungkin ya, dengan ini cukup berimbang. Tapi ini 3 poin di race yang mendekati akhir, udah mulai Januari sekarang. Tentu ini 3 poin yang penting bagi Barcelona. Kalau kita puji Fermin, ya udahlah, emang kalau Barcelona bagus, Fermin juga bagus. Ini pemain yang bagus, cuman ya gue harus bilang konsisten. Tadi Mike juga di backstage ngomong bahwa ya ini pemain yang masih kadang bagus, kadang enggak gitu. Cuman saat dibutuhkan khususnya dalam tight space, untuk space yang sangat amat rapat, dia pemain yang mumpuni di situ. Dan kadang Barcelona nggak bisa selalu bermain dengan high tempo, terus juga dengan high defensive line tinggi, serangan balik cepat. Kadang-kadang dia emang perlu mainin bola di luar sedikit dari kotak penalti untuk megang bola, untuk menarik pemain lawan ke depan sehingga dia bisa memberikan space ke kanan dan ke kiri. Itu betul keunggulan dari Fermin. Cuman gue setuju Mas Haryo, secara performa Espanyol ya lagi-lagi ini derby gitu kan. Mungkin ya derby terbesarnya Barcelona di luar Madridnya ya. Ya mungkin ini yang terbesarnya gitu. Dan cukup berimbang, shotnya juga mirip-mirip, XG-nya juga mirip-mirip. Artinya bahwa baru penguasaan bola khususnya di 10 menit akhir, ya lagi-lagi ini tim bukan tim yang diisi sama pemain seadanya, ini pemain yang berkualitas dan diracik, diasah sedemikian baik oleh Hansi, sedemikian rupa. Gue jagoin Barcelona juga untuk juara. Untuk musim ini. Mas Haryo juga kan, Mas Haryo Madrid. Barcelona juga fans Barcelona. Ini fans Barcelona. Mas Haryo salah satu deh sini. satu senior Kules. Nah, sekarang Mike, banyak yang mungkin mengkritisi bagaimana style of play Barca, terutama di musim ini dengan highline-nya yang terus dimainkan oleh Hansi Flick. Lo termasuk supporter yang pro Hansi Flick, atau lo lihat mungkin di luar sana ada pelatih lain yang mungkin di musim mendatang bisa meningkatkan lagi kualitas dari Barcelona? Gini, aku pro semua pelatih, asalkan ada terbukti hasil. Terbukti dong. Barca tahun lalu juara, sekarang peringkat pertama. Mau nggak mau pasti aku dukung lah. Cuman kalau kita ngomong tentang defense, line of defense, mereka mengandalkan offside trap. Ini seterusnya nggak bisa. Mereka harus ada plan B. Seperti kalau ternyata pemain tim musuh punya pemain cepat yang selalu lari dari belakang. Itu bahaya juga, jadi kita nggak bisa selalu mengandalkan offside trap. Apalagi katanya ada berita terbaru bahwa FIFA mengeluarkan peraturan kalau offside-nya hanya setangan itu nggak offside. Full Dan body. itu bahaya banget tuh. Arsene Wenger tuh kerjaannya tuh. Arsene Wenger dapat bonus berapa tuh buat bikin aturan kayak gitu ya? Mike, jadi lo kalau ngelihat Hansi Flick dengan situasi saat ini, dengan masih minimnya Barcelona bisa bergerak di transfer window gitu, ini belum menjadi satu approach yang akan konsisten dengan durasi yang panjang dipakai oleh Flick dan Barcelona. Apalagi menuju ke akhir musim nanti kan ini Madrid juga masih coba untuk mengganggu nih, dengan mereka juga menang kemarin. Betul. Kalau kita ngomong tentang Hansi Flick ya, luar biasa loh dengan budget yang dia keluarin untuk Barcelona, untuk sekarang di posisi pertama. Cuman aku apresiasi sama Xavi. Dia yang awal build Barcelona, dia yang ambil Yamal taruh di inti, berani walaupun pemainnya masih muda. Jadi buat aku Xavi is the real hero yang nerusin Hansi Flick. Ini menjadi satu buah yang sangat positif buat Hansi Flick, dan Barcelona dengan kemenangan juga terus bisa ada di peringkat teratas, tapi pesaing terdekatnya Real Madrid dengan mampu mengandaskan Real Betis yang biasanya terkadang suka menyulitkan dengan cara seperti kemarin. Ini juga luar biasa bagi Real untuk bisa terus mengganggu Barcelona di peringkat pertama. Iya, ya Madrid ini statement dari mereka ya, terutama ketika nggak ada Mbappe.
kan selalu menjadi masalah ya, siapa yang bisa ngisi ketika Mbappe nggak ada di situ, siapa yang bisa mencetak gol kalau nggak ada Mbappe. Dan itu selalu menjadi masalah bagi Real Madrid. Kita tahu bagaimana ketergantungan besar mereka terhadap Mbappe. Tapi kemarin ngebuktiin bahwa ya Gonzalo Garcia ternyata bisa, bahkan dia mencetak hat-trick ya, gol perdana di La Liga dia, walaupun sebelumnya dia pernah golin juga. Tapi di La Liga ini gol perdana dan juga dia langsung mencetak 3 gol. Dan 5 golnya datang dari akademi ya. Semuanya Fran Garcia dan juga Asensio, semuanya pemain akademi. Dan ini bukti lagi bahwa pemain-pemain yang coba dimunculkan sama Xabi Alonso ternyata bisa membuat apa yang dia mau gitu. Dari sisi permainan gue melihat komposisi yang akhirnya lini tengahnya berjalan, walaupun mungkin creativity yang dimau dengan menggantikan posisinya Modric atau Kroos itu masih belum kelihatan memang di kubu Real Madrid itu. Tapi they play dengan gaya di mana mereka punya pemain-pemain yang powerful di lini tengah. Kemarin Tchouaméni, lalu Camavinga dan juga Valverde dengan Bellingham tampil dengan sangat baik ya, terutama ketika lini tengahnya yang orang mengharapkan Madrid akan kembali bermain dengan pemain yang punya visi bagus di lini tengah, ternyata mereka nggak sepenuhnya butuh itu karena memang materinya tidak mumpuni mereka untuk bisa bermain seperti Madrid di beberapa tahun ke belakang gitu. Tapi Xabi pelan-pelan bisa menunjukin bahwa dengan materi yang gue punya sekarang, gue bisa untuk melakukan itu. Iya, dengan hilangnya Kylian Mbappe tapi lo lihat bagaimana Gonzalo Garcia tampil begitu extraordinary. Vini Junior juga mungkin sudah bisa menerima keadaan di Real Madrid walaupun juga masih banyak tanda tanya dengan situasi dia di Madrid, dengan tingkah lakunya juga di Madrid. Tapi results kembali berpihak kepada Xabi Alonso juga, dan sepertinya memang terus akan menjadi two horse race yang sangat menarik di La Liga antara Barcelona dengan Real. Ya, kalau Gonzalo Garcia gue harus bilang itu hat-tricknya muy spesial. Bener nggak? Lo tanya Mike dulu dong. Muy spesial. Gua sukanya dia logatnya udah Gonzalo Garcia, udah Spanyol banget. Bukan, di huruf hijaiyah itu ada huruf sa. Jadi sedikit-sedikit mirip di sa kita. Ya, perfect hat-trick dari umur 21 tahun, dan tentu kan kalau bahasanya jurnalis adalah apa gambar besarnya? Gambar besarnya adalah bagaimana Madrid bisa keep up tanpa Mbappe. Siapa yang bakal menggantikan peran Mbappe gitu. Dan Gonzalo datang dipercaya untuk menjadi finisher dan luar biasa. Dan khususnya gol kedua itu yang gue perhatikan, bagaimana dia di umur semuda itu dia nggak buru-buru nunggu bola turun ke bawah, dia begitu bola mantul dia lanjutkan aksinya dengan sangat luar biasa, sangat tenang. Biasanya umur 21 tuh yang penting cepet, yang penting gerak cepet gitu. Yang penting keras. Yang penting keras, benar. Nah, ini gol kedua yang kontrol di shooting. Exactly. Itu buat gua luar biasa sih gitu. Jadi ya masalah di game kemarin tanpa Mbappe, checklist oleh Gonzalo Garcia. Ini luar biasa. Nomor 2, Madrid main bagus. Intensity, work rate, semuanya, energi, semuanya ada, cuman sampai menit 60. Oke. Selebihnya lost control, lost possession, lost segala-galanya. Los Galacticos, Los merengues, bebas. Mantap juga Salto ya, ada punchline. Mulai nih 2026 Mas Aryo nih, aduh, stand up ntar, stand up olahraga ntar dia. Itu yang gue bingung. Dan Xabi juga kemarin dia tahu kalau gue mengganti Vini seorang, ini headline lagi nih. Dan emang terbukti selama pertandingan, karena gue nonton ya. Soalnya jam 10 mainnya, jadi enak. Kalau Vini dan Rodri kemarin benar-benar nggak memberikan bantuan dalam bertahan. Dia di depan aja. Mungkin itu tugasnya juga gitu untuk serangan balik. Tapi begitu digantikan Arda kalau nggak salah, itu ada bantuan dari belakang untuk ke belakang. Itu mungkin membedakan saat ada Vini dan nggak ada Vini, saat ada Rodri dan nggak ada Rodri. Itu yang membedakan. Vini, Rodri untuk cerang luar biasa, nggak perlu dipermasalahkan lagi. Cuma mungkin yang dibutuhkan oleh Xabi adalah lu attack as a unit, as a team, lu defense as a team. Begitu menit 60 ke atas, itu yang gue lihat. Sebelumnya sangat berbahaya, sangat bagus, mereka sangat work rate luar biasa, mereka menunjukkan seberbahaya apa mereka saat mereka bagus, tapi begitu 61 ke atas
ini berbahaya. Iya, Mike, ini juga bukti bahwa Real Madrid yang saat ini mungkin rosternya nggak sebaik di era-era sebelumnya gitu kan. Ketika lo jadi pendukung Real Madrid dengan Cristiano-nya, dengan sebelumnya ada Zidane, ada David Beckham juga di sana, Raul Gonzalez, Ada Benzema. ada Karim Benzema. Jadi memang ini adalah nama-nama yang hebat, luar biasa, mega bintang. Tapi kali ini kan rosternya agak berubah nih. Apakah lo tetap yakin bahwa Barca akan mampu untuk bisa terhindar dari kejaran Real? Apakah ada plot twist nih di La Liga? Kalau lo lihat ancaman yang bisa ditawarkan Real Madrid dengan roster yang mungkin tidak seindah di Tidak era mungkin, sebelumnya. pasti menang Barcelona. Nah, udah itu poinnya. Soalnya gini, kita nggak bicara Madrid jelek. Ya, Ini hanya karena Barcelona bagus. lebih bagus. Kalau Barcelona poinnya di bawah Madrid, Madrid pasti sekarang di atas. Ini hanya karena Barcelona lagi bagus. Jadi kalau kita ngomong Madrid jelek, nggak juga, emang Barcelona lagi bagus. Cuman kalau yakin dengan pemain sekarang, aku yakin. Karena ini udah ibaratnya the best Barcelona. Barcelona yang kompak dari usia muda bareng. Seperti dulu aku ingat di ESL, Persipura. Ya. Mereka punya kompak, benar-benar kayak main bola tuh udah satu tim, like family. Dan ini udah dimiliki sama Barcelona. Jadi, dan itu nggak gampang nyarinya. Ya. Itu paling susah di tim. Untuk cari kekompakan, dari kecil bareng, maksudnya udah terbiasa lah. Dan Barcelona, I think, untuk 5 tahun ke depan akan mendominasi. Untuk 5 tahun ke depan. 5 tahun ke depan. Berarti harusnya MU bikin klub family aja ya, biar kompak mainnya ya. Soalnya apa 5 tahun? Karena Barcelona barusan katanya udah lunas semua utangnya. Oh iya, jadi Jadi bisa bentar lagi Camp Nou udah bisa beres. beli lagi. Jadi itu yang diprediksi oleh Mike Gonzalez bahwa di 5 musim ke depan Barcelona tetap akan unggul dari Real Madrid. Mungkin ini menjadi kabar gembira juga buat fans-fans Barcelona di sana, tapi juga mungkin akan sedikit mengganggu bagi para pendukung Real Madrid yang tentunya bisa langsung komentar Ada aja. striker nggak tapi Barcelonanya? Nah itu kita nantikan juga Lewandowski kan belum pergerakannya. selesai. Iya, kita nantikan pergerakan di window. Kalau kata Mike tadi sudah mulai bisa diselesaikan masalah financial dari Bentar, Barcelona. ini kebetulan Papito tadi mau trial di Barcelona jadi striker. Tapi itu mau masuk. Lewandowski keluar, terus Papito yang masuk Iya. lebih tua lagi dia. Ambil nomor 10 Yamin. Iya, Mike berani juga sama bapaknya ya. Berani. Papito, maaf. Nah, sebelum kita membahas tentang Manchester United dan yang bergejolak di sana, pernah nggak pagi-pagi mau berangkat kerja, starter mobil malah ngadat? Nah, itu tandanya aki kamu udah lemah. Sekarang udah ada solusinya, aki GeForce, produk asli Indonesia tapi kualitasnya kelas dunia. GeForce ini dirancang khusus buat iklim tropis di Indonesia, jadi tahan panas, tahan macet, dan kuat di kondisi jalanan kita. Sekali starter, langsung nyala. Ada pilihan maintenance free, jadi kamu nggak perlu isi air aki lagi, tinggal pakai saja. Variannya juga sangat lengkap, dari motor harian sampai mobil SUV, semua ada. Cek langsung di geforcesantini.com atau di Instagram dengan handle @geforce_id. Jadi kalau kamu pengen aki yang awet, kuat, dan siap nyala kapanpun, pilih GeForce, aki jagoan dari Indonesia. Nah, kan